Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah pemrograman web 2 pada jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya yang kita menggunakan referensi online course dari Coursera, Web Application for Everybody, yang diajarkan oleh Profesor Charles Severance dari University of Michigan. Dan sekarang kita sudah sampai kepada bahasan jQuery. Jadi kita sudah sampai ke course terakhir, week ketiga, pembahasan tentang jQuery. Kita mulai. Ini adalah infrastruktur yang sudah kita sering lihat, di mana klien dalam hal ini browser mengirimkan request ke sebuah server. Kemudian server ini mengeksekusi file yang diminta, mungkin akan berintegrasi dengan mengeksekusi SQL, kemudian balik lagi ke sini, PHP mengelola hasil dari database server, kemudian mengirimkan hasilnya ke browser. Mungkin salah satu hasilnya ini adalah file JavaScript yang dikirimkan ke sebuah browser, kemudian dieksekusi oleh browser, ataupun dalam sebuah HTML. Dan JavaScript kita tahu dia juga bisa manipulasi DOM dan mengembalikan ke tampilannya ke user. Dan jQuery dalam hal ini adalah sebuah library JavaScript yang ada di sisi browser. Walaupun sebenarnya jQuery ini juga bisa melakukan request response, tapi kita belum akan membahas tentang ini. Kita hanya akan membahas jQuery dalam kaitannya untuk berinteraksi dengan DOM. Oke. jQuery ini ditemukan oleh John Resig pada tahun 2005 ketika dia merasa dalam pengerjaan pengembangan website kesulitan untuk mengakses DOM. Karena pada saat itu untuk mengakses DOM, elemen dokumen objek model dalam halaman HTML untuk setiap browser berbeda-beda. Jadi harus terdapat banyak kode yang bersifat kondisional. Kalau browsernya A, caranya seperti ini. Kalau browsernya B, caranya seperti ini. Nah, dia terinspirasi dari kemudahan yang digunakan oleh JavaScript untuk dapat mengakses DOM. Dan cara lamanya, misalkan kita tahu get element by ID, jadi bagaimanapun hierarki DOM yang dibuat oleh browser, maka kita tidak peduli, yang kita tahu adalah ambilkan kepada saya sebuah elemen dengan ID tersebut. Nah, jQuery juga memberikan cara untuk pertama menselect DOM element. Jadi apapun browsernya, maka kita akan menggunakan satu cara saja untuk mengakses elemen DOM. Yang kedua adalah jQuery juga memberikan cara yang mudah untuk meregister, menambahkan sebuah event. Artinya ketika event ini terjadi, kita akan mengeksekusi sebuah kode. Dan jQuery memudahkan kita untuk melakukan itu, mendaftarkan sebuah event. Dan banyak library JavaScript selain jQuery, hanya saja jQuery populer karena jQuery memiliki dokumentasi yang bagus. Kita dapat menemukan penjelasan dan contoh-contoh kode penggunaan jQuery dalam website resmi di jQuery.com. Oke, ini adalah sebuah contoh file PHP yang memiliki sintaks jQuery. Jadi ini adalah sintaks untuk men-include file JS. Jadi jQuery ini hanyalah sebuah kumpulan kode JS, library JS, JavaScript. Sehingga cara men-include-nya itu sama saja dengan men-include, memasukkan file JS ke dalam kode kita. Dan ini adalah salah satu caranya, kita sudah bahas ini di web 1. Jadi jQuery bisa di-include dengan menggunakan langsung filenya, atau kita bisa masukkan URL yang mengarah ke server yang
memberikan jQuery. Ketika kita sudah menginclude jQuery ini, kita akan memiliki akses ke sebuah objek yang diberi nama $. Kita tahu di JavaScript kita boleh memberikan nama variabel atau nama objek dimulai dengan karakter $. Seperti PHP, tapi PHP wajib pakai $. Tapi kalau JavaScript boleh pakai angka, boleh pakai huruf, boleh pakai $. Nah, jQuery menggunakan $. Saja sebagai objek dari jQuery. Dan ini adalah cara jQuery untuk men-select elemen. Ya, dokumen ini adalah DOM terluar, DOM yang paling utama. Kita ingat ada dokumen .getElementById, jadi itu adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang digunakan sebagai parameter objek jQuery ini. Jadi dokumen lengkap DOM. Nah, ini adalah cara jQuery untuk meregister event. Artinya, kalau dokumen ini sudah siap, sudah ready, sudah full on load, sudah tertampilkan semuanya, maka kita mendaftarkan potongan kode ini. Jadi ini adalah potongan kode yang kita minta untuk dieksekusi apabila event ini terjadi. Ketika event ini terjadi. Nah, potongan kodenya bisa apa saja? Dalam bentuk fungsi. Ya, jadi maksud kode ini adalah potongan kode ini, 2 baris ini, alert ini akan memunculkan dialog ke layar, bertuliskan Hello jQuery World. Kemudian melakukan console log ke halaman konsol. Hello jQuery. Ini maksudnya karena ada beberapa browser, ada browser yang tidak support fungsi konsol. Jadi kita pastikan dulu ada nggak fungsi konsolnya. Kalau ada baru kita lakukan ini. Tapi kalau nggak ada, kalau ini bernilai false, ini tidak akan dieksekusi. Oke. 2 potong kode ini, 2 baris kode ini akan dieksekusi apabila dokumennya sudah siap, sudah ready. Ya, jadi ini cara jQuery meng-select elemen. Dan ini cara jQuery untuk meregister event. Ini adalah contoh lain dari bagaimana cara jQuery men-select. Dalam hal ini dia men-select window. Window ini adalah, jadi kalau ini sebuah halaman HTML yang dikembalikan oleh server, window itu adalah apa yang muncul di browser kita, apa yang muncul di layar kita. Jadi window ini adalah bagian dari website yang muncul di layar kita. Ya, window. Atau kalau kita scroll ke bawah, window-nya ya bergeser. Bergeser segini. Nah, window ini bisa di-resize. Yap, kita bisa besar kecilkan menggunakan mouse. Nah, contoh kode ini adalah kita men-select pertama window, kemudian kita akan meregister event resize. Artinya kalau window ini di-resize, maka saya akan mau dieksekusi potongan kode ini. Ya. Kalau ada yang sudah mengeksplorasi Bootstrap, di Bootstrap menggunakan jQuery untuk fungsi resize, ketika kita menggunakan lebar browser yang besar, maka mungkin data kita akan muncul dalam 4 kolom, tapi kalau kita kecilkan browsernya mungkin akan muncul dalam bentuk 3 kolom, 2 kolom, 1 kolom, dan seterusnya. Nah, untuk mengakses width di jQuery sangat mudah. Seperti ini saja. Akses select elemennya, akses fungsinya width. Dan kalau kita tidak menggunakan jQuery untuk mengakses lebar dari sebuah window, itu banyak panjang potongan kode yang dibutuhkan. Tapi dengan jQuery kita dimudahkan. Yep. Jadi peran jQuery adalah sebagai library JavaScript. Oke, kemudian contoh yang terakhir adalah sama, ini adalah HTML biasa, ada sebuah paragraf, kita beri ID karena kita akan mau mengaksesnya. Ini juga image, kita beri ID karena kita akan mau mengaksesnya.
Oke, image ini adalah image sebuah spinner. .gif artinya dia animated image berputar-putar, loading. Spinner itu loading, tanda loading. Yang defaultnya kita sembunyikan, display none. Oke, nah di bawah ada sebuah tulisan toggle yang kita masukkan ke dalam tag A, artinya ini adalah link yang kita daftarkan register. Ini cara biasa untuk meregister event on click. Tapi apa yang dia lakukan ketika on click ini adalah sintaks jQuery. Ya, sebenarnya ini sintaks JavaScript, tapi dia menggunakan objek jQuery. Dolar ini. Dolar kita akan menselect pagar spinner ini, maksudnya ID spinner, elemen dengan ID spinner, maksudnya ini. Toggle. Toggle ini adalah metodenya jQuery. Toggle artinya elemen itu kalau yang tadinya none akan didisplaykan, kalau yang tadinya display dia akan dinonkan. Muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang gitu. Tanpa menggunakan if, tanpa menggunakan conditional. Cukup fungsinya toggle. Jadi kalau kita pencet sekali toggle dia akan muncul, pencet lagi toggle dia akan hilang dan seterusnya. Yap. Di bawahnya ada tombol red yang kalau ini diklik kita akan select ID para, yaitu ini. Yang kalau diklik kita akan edit sekarang. Edit atribut CSS, apa atribut yang diedit? Background color. Kita ganti dengan red. Berikutnya ada tombol green, sama-sama mengakses elemen para, yang kalau diklik kita akan merubah atribut CSS background color, merubah menjadi green. Kemudian di ujung masing-masing kode ini ada return false. Return false ini maksudnya kita akan membatalkan behavior default dari A. Elemen A, kalau kita klik, kita akan dibawa ke target dari href. Nah, kita batalkan dengan mengatakan return false. Jadi kita tidak akan merefresh, mengunjungi pagar, maksudnya mengunjungi kita sendiri. Karena kita mereturn false. Oke, dan dengan menggunakan jQuery, cara untuk men-select elemen dan cara untuk mengakses sebuah fungsi atau mengakses sebuah atribut CSS lebih mudah. Demikian penjelasan tentang pengenalan jQuery. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan demo jQuery pada PHP. Terima kasih.